dikaji sebagai pembelajaran supaya bisa dipraktikkan dalam kehidupan masing-masing. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir di hadapan kita yang akan membahas kitab ini, dan insyaallah kedepannya kajian ini tetap berlangsung, cuma untuk di kajian Ahad Maghrib itu kita tunda sementara waktu sampai waktu yang ditentukan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan selalu kepada Ustaz sehingga bisa memberikan ilmu dan nasihatnya selalu kepada kita semua. Amin. Untuk selebihnya, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk hadir di majelis ini. Ya, kemudian tadi kita juga sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Baru setelah itu kita melanjutkan, yaitu menunaikan sebagian kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari membahas terkait tentang wudu. Ya, terkait tentang wudu kita sudah bahas definisi wudu. Ya, kita sudah bahas rukun-rukun wudu. Kita juga sudah bahas terkait dengan istinja. Kemudian kita juga sudah bahas terkait dengan apa saja yang membatalkan wudu. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan al-ghusl, yaitu mandi. Masuk pembahasan mandi, dimulai dari tema apa sih yang mewajibkan seseorang itu mandi besar. Jadi apa saja yang mewajibkan seseorang itu mandi besar. Ya, disebutkan di papan tulis ini kita sudah menulis 6. Ya, ada 6 hal yang mewajibkan seseorang itu mandi. Dari 6 tersebut kita bagi menjadi 2. Ya, yang pertama berlaku bagi laki-laki dan perempuan, itu ada 3. Kemudian 3 selanjutnya itu khusus untuk perempuan saja. Insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu terkait dengan hal-hal yang mewajibkan seseorang itu mandi besar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini. Faslun walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Pasal yang mewajibkan seseorang mandi itu ada 6. Salah satun tashtariku fihima atau tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. Ada 3 yang mewajibkan mandi berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, seperti yang sudah tertulis di papan tulis. Yang pertama, iltiqa'u al-khitanaini, bertemunya antara 2 khitan. Ya, bertemunya antara 2 khitan. Apa yang dimaksud dengan khitan? Ya, di sini ulama mengibarahkan dengan khitan karena yang dimaksud di sini adalah mahalul khitan, tempat khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi yang dimaksud dengan bertemunya khitan di sini adalah bertemu atau dukhulul hasyafah, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Nah, jadi bertemunya antara 2 kemaluan laki-laki dan perempuan ini mewajibkan mandi. Ya, coba kita baca ibarah apa yang disampaikan oleh beliau, wazalika bi ayyagiba hasyafata atau ayyagiba hasyafatu zakari ay ra'sihi fi farji walau lam yantashir az-zakar. Ya, beliau menyebutkan ukuran bertemunya antara 2 kemaluan ini yang mewajibkan mandi itu seperti apa? Ya, ukurannya itu ra'suz zakar. Apa itu ra'suz zakar? Kepala kemaluan laki-laki. Ya, kepala zakar. Ya, ketika masuknya
zakar, ya, seukuran kepala zakar kepada faraj, ya, kepada kemaluan perempuan, maka hal tersebut mewajibkan mandi. Wa illam yantashir, meskipun si laki-laki tidak dalam kondisi syahwat. Wa illam yanzil, meskipun si laki-laki atau si perempuan tidak keluar mani. Ya, jadi dengan sekedar masuknya saja kemaluan laki-laki dengan atau ke dalam kemaluan perempuan itu mewajibkan mandi. Ya, itu sudah mewajibkan mandi meskipun tidak keluar mani. Ya, jadi yang pertama disebutkan bertemunya dua khitan. Ya, lalu beliau menyebutkan wa mislul hasyafati qadruha idza kanat maqtu'atan. Nah, ini kan kalau seandainya zakarnya ada hasyafahnya. Jadi hasyafah itu dalam bahasa Arab artinya ra'sul zakar. Apa itu ra'sul zakar? Kepala zakar. Ya, jadi kalau laki-laki disunat itu kan ada pembatasnya. Nah, itu dia ra'sul zakar disebutnya atau kepala zakar. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya ada orang yang zakarnya terpotong? Ya, sehingga tidak ada ra'sul zakarnya, tidak ada kepala zakarnya. Nah, maka ditakar atau diukur seukuran kepala zakar itu seperti apa. Jadi kalau masuknya zakar laki-laki ke dalam faraj, yaitu ke dalam kemaluan perempuan, tapi zakarnya tidak ada kepalanya, nah, apakah dia tidak wajib mandi? Tetap wajib mandi. Ya, selama masuknya itu seukuran kepala zakar. Ya, begitupun ini berlaku bagi orang yang memang tidak punya kepala zakar dari lahir. Ya, ala kulli hal, masuknya zakar ke faraj, yaitu ke kemaluan perempuan, seukuran kepala zakar, maka mewajibkan mandi. Dan ini juga termasuk dari salah satu dobit zina. Ya, kalau seandainya ada laki-laki dan perempuan yang tidak melalui pernikahan, kemudian melakukan hubungan dan masuknya zakar ke faraj, yaitu ke kemaluan perempuan seukuran kepala zakar, maka dia berhak atau terkena haddu zina. Ya, dia terkena had, yaitu had zina. Kalau dia zinanya zina muhson, ya, dia sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah rajam, ya, sampai dia meninggal. Ya, kalau dia belum menikah, maka hukumannya cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan menurut sebagian pendapat. Kemudian disebutkan wal aslu fi wujubil ghusli bil jima'i ahadisun. Jadi ada enggak sih dalilnya sekedar masuknya zakar seukuran kepala zakar ke dalam faraj, yaitu ke dalam kemaluan perempuan, mewajibkan mandi? Ada enggak dalilnya? Disebutkan banyak dalilnya. Ya, ada banyak sekali dalilnya. Ya, di antaranya ma rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, di antaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza jalasa baina syu'abiha al-arba, ya, jika ada seorang laki-laki duduk di antara syu'abihal arba. Maksud syu'abi al-arba, maksud dari syu'ab di sini paha, ya, dua paha dan betis, ya, dua paha dan dua betis. Makanya disifati dengan arba, 4. Ya. Iza jalasa baina syu'abihal arba, haknya kembali kepada perempuan. Apabila ada seorang laki-laki yang duduk di antara empat potong. Maksudnya kalau syu'ab kan secara bahasa kan potongan dari sesuatu. Nah, disebutkan 4 potong. Maksudnya 4 potong apa? Ya, maksudnya dari syu'ab bihal arba itu 2 paha dan 2 betis. Maksudnya dia duduk di antara 2 paha dan 2 betisnya perempuan. Ya, maka disebutkan idza jalasa baina syu'abihal arba summa jahadaha, yaitu dia memasukkan zakarnya ke farajnya perempuan, faqad wajabal ghuslu, maka wajib untuk mandi.
Ini hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama, apabila ada seseorang yang dia berada di antara dua paha dan dua betisnya perempuan, kemudian ya mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, maka wajib bagi dia untuk mandi. Ya. Lalu beliau mengatakan, wa fi riwayatil lil Muslim, ada riwayat lain, ya, riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu ada tambahan wa illam yunzal, meskipun tidak keluar mani. Ya, jadi idza jalasa baina syu'abihal arba summa jahadaha faqad wajabal ghuslu wa illam yunzal. Apabila ada seseorang yang dia memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, maka wajib bagi dia untuk mandi meskipun tidak keluar mani. Lalu beliau disebutkan juga di dalam kitab Al-Muwatta, karyanya Imam Malik, anna Aba Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu sa'alaha faqala, ya, bahwasannya Abu Musa al-Ash'ari pernah ditanya. Ya, kemudian beliau menjawab, ar-rajul yusibu ahlahu summa yuksilu wala yanzil atau wala yunzil. Ya, ada seorang laki-laki yang dia menggauli istrinya. Kemudian belum keluar mani. Apakah wajib baginya untuk mandi? Maka disebutkan idza jawaza al-khitanu al-khitana faqad wajabal ghuslu. Kalau seandainya sudah bertemu antara dua khitan, laki-laki dan perempuan, maka wajib bagi dia untuk mandi. Ya. Jadi yang mewajibkan mandi yang pertama adalah bertemunya dua khitan, ya, bertemunya dua kemaluan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mewajibkan seseorang itu mandi adalah keluar mani. Nah, ini sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu. Ya, di sini mewajibkan mandi dengan syarat. Kemudian pada pertemuan yang lalu mewajibkan wudhu juga dengan syarat. Kapan keluarnya mani ini membatalkan wudhu dan tidak mewajibkan mandi, dan kapan keluarnya mani mewajibkan mandi tapi tidak membatalkan wudhu. Ya, kita sudah sempat kemarin bahas. Kita akan ulang. Maka di sini kita sebutkan syarat daripada keluar mani yang membatalkan, yang tidak membatalkan wudhu tapi mewajibkan mandi. Syaratnya apa? Maninya sendiri yang pertama. Ya, keluarnya mani, apabila yang keluar itu adalah maninya sendiri, kemudian mani yang keluar itu mani yang pertama, maka di sini wudunya tidak batal tapi wajib bagi dia untuk mandi. Lalu bagaimana gambarannya keluarnya mani yang membatalkan wudu tapi tidak mewajibkan mandi? Gambarannya, syaratnya, apabila mani yang keluar itu bukan maninya dia. Seperti contohnya, ya, ada suami istri habis berhubungan, ya, kemudian si istri sudah mandi, kemudian sholat. Ketika sholat ngerasain ada keluar mani. Nah, maka pada kondisi ini si istri tidak wajib mandi lagi, tapi wudunya batal. Ya, jadi syaratnya keluarnya mani yang membatalkan wudu tapi tidak mewajibkan mandi apabila yang keluar adalah mani orang lain. Nah, di sini kan maninya sendiri. Kalau kita rubah, kalau seandainya yang keluar adalah maninya orang lain dan yang keluar tersebut bukan mani yang pertama, maka keluarnya mani tersebut membatalkan wudu tapi tidak mewajibkan mandi. Ya, nanti ini tinggal dibalik saja. Ya, karena kondisi yang kita tulis ini adalah kondisi keluarnya mani yang mewajibkan mandi. Syaratnya apa? Apabila mani yang keluar itu adalah mani dirinya sendiri, itu yang pertama, maka wajib mandi. Yang kedua, mani yang keluar adalah mani yang pertama, bukan mani yang kedua. Paham di sini ya? Nah, dan ini sini kita akan sebutkan dalilnya.
Ya, disebutkan wadalla ala wujubi al-ghusli bisababihi. Ya, ada dalil-dalil yang mewajibkan mandi disebabkan oleh keluarnya mani. Marwahu Abu Sa'id Al-Khudri, ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau pernah bersabda, innamal ma'u minal ma'. Ya, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu dari air. Maksudnya apa? Air itu dari air. Nah, ini Masya Allah, makanya bahasa Arab itu bahasa yang penuh penuh misteri. Ya, nggak bisa kita langsung memahami ungkapan bahasa Arab itu secara zahir. Tapi cerdasnya para ulama yang belajar bahasa Arab, mereka mengerti, khususnya para sahabat, mereka lebih mengerti. Kenapa? Karena mereka hidup di zaman yang mana zaman tersebut bahasa Arab itu masih murni, belum tercampur dengan bahasa Persia, belum tercampur dengan bahasa Inggris. Itu Masya Allah. Makanya ketika Rasul mengatakan innamal ma'u minal ma', kalau orang sekarang ditanya apa maksudnya innamal ma'u minal ma', ya maka disebutkan innamal ma'u, sesungguhnya seseorang wajib menggunakan air minal ma'. Kapan? Kalau seandainya keluar dari dirinya air. Maksudnya adalah air mani. Makanya al-ma' di sini, al-ma' yang pertama itu bukan al-ma' yang kedua. Air yang pertama yang disebutkan oleh Rasul itu bukan air yang kedua yang dimaksud oleh Rasul. Innamal ma'u, sesungguhnya air, ya sesungguhnya seseorang itu wajib menggunakan air. Air yang pertama yang dimaksud adalah air mutlak. Minal ma', seandainya keluar dari orang tersebut air. Apa airnya? Yang dimaksud adalah air mani. Ya berarti kalau keluarnya mani dari seseorang, baik bagi laki-laki maupun perempuan, maka wajib mandi menggunakan air. Ya, ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh musannif. Jadi marwahu Abu Sa'id Al-Khudri, ya diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasul pernah berkata, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya wajib menggunakan air itu dari keluarnya air, yaitu air mani. Lalu disebutkan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mazi. Ya, ada seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi tentang mazi. Tahu ya, mazi itu apa ya? Ya, mazi itu adalah air yang keluar dari kemaluan yang disebabkan oleh syahwat. Air yang keluar dari kemaluan yang disebabkan oleh syahwat tapi belum puncaknya syahwat. Ya, kalau keluarnya karena puncaknya syahwat itu nanti mani. Tapi sebelum itu nanti yang keluar adalah mazi. Nah, hukumnya mazi itu najis. Ya, air mazi itu hukumnya najis. Air mani hukumnya suci. Jadi beda ya. Kita harus bisa membedakan antara air mani dan air mazi plus air wadi. Jadi nanti cairan yang keluar dari kemaluan itu ada 3. Yang pertama wadi. Wadi itu apa? Wadi biasanya nanti yang keluar diiringi dengan air kencing. Biasanya di akhir. Kenapa dia bisa keluar air wadi? Biasanya karena faktor makanan. Ada juga memang karena faktor kebiasaan. Itu jarang ditemukan air wadi. Biasanya nanti ditemukan banyak di wilayah-wilayah yang mengkonsumsi alkot. Apa itu alkot? Alkot itu kayak sejenis dia kayak sejenis rempah tapi bisa memabukkan. Ya, sehingga di Yaman sendiri itu hukumnya diharamkan mengkonsumsi alkot. Nah, banyak mengkonsumsi alkot itu bisa menyebabkan tadi ya keluarnya wadi. Kemudian yang kedua, air mazi, yaitu air mazi, air yang keluar disebabkan karena syahwat. Itu air wazi. Ya, sebelum keluarnya mani, keluarnya wazi terlebih dahulu. Ini dua cairan tadi itu hukumnya najis. Apabila terkena pakaian, wajib bagi kita untuk mencuci pakaian tersebut. Jadi nggak boleh kita pakai untuk sholat. Ya, misalnya dia berangkat ke masjid dalam keadaan keluar air mazi, nah ini nggak sah. Karena apa? Pakaian terkena najis.
Sedangkan di antara syarat sahnya sholat harus suci baik dari hadits, dari najis maupun dari hadas. Nah, kemudian cairan yang ketiga yang keluar adalah air mani, yaitu air yang keluar dengan dengan rasa nikmat. Ya. Kemudian memiliki ciri khas. Nah, air mani dia hukumnya suci. Ya, jadi kalau misalnya ada bekas mani di pakaian kemudian sholat, itu sholatnya sah karena status atau hukum air mani sendiri itu suci. Nah, ini disebutkan ya, ada yang pernah bertanya kepada Rasul tentang air mazi. Ya, sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mazi faqala, kemudian beliau bersabda, minal mazi al wudu wa minal mani al ghuslu. Kewajiban bagi orang yang keluar mazi itu adalah wudu. Karena apa? Keluarnya mazi itu membatalkan wudu. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Karena di antara yang membatalkan wudu, keluarnya sesuatu dari salah satu dua lubang. Dan termasuk air mazi. Ya, air mazi keluar dari mana? Dari kemaluan. Sehingga keluarnya sesuatu dari salah satu dua lubang itu membatalkan wudu. Nah, sedangkan apabila keluar mani, nah ini termasuk yang kita kecualikan kemarin, keluarnya sesuatu dari salah satu dua lubang itu membatalkan wudu kecuali mani. Kalau keluar mani dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan itu tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi. Makanya kata Rasul, wa minal mani al ghuslu. Ya, bagi orang yang keluar mani wajib bagi dia untuk mandi. Nah, ini tadi ya secara umum ya, disebutkan secara umum. Karena memang ya kebanyakan yang keluar mani adalah laki-laki. Lalu bagaimana? Apakah mungkin perempuan itu keluar mani? Jawabannya iya. Karena kita bersumber atau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Sulaim. Ya, kita akan bacakan hadisnya. Ya, disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, Ja'at Ummu Sulaim. Ya, Ja'at Ummu Sulaim. Datanglah Ummu Sulaim. Siapa itu Ummu Sulaim? Ummu Sulaim adalah istrinya Abu Tolhah. Ya, jadi Ummu Sulaim pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian berkata kepada Rasul, ya Rasul, innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari perkara yang baik. Lalu Ummu Sulaim bertanya kepada Rasul, hal alal mar'ati min guslin idza hiyah talamat. Wahai Rasulullah, apakah seorang perempuan apabila ia mimpi basah wajib mandi? Ini kata Ummu Sulaim. Lalu apa jawaban Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Iya, kata Rasul. Iza ra'at alma. Kalau seandainya perempuan yang mimpi basah tadi ketika bangun melihat cairan dan dia yakin itu adalah mani, maka wajib bagi perempuan yang mimpi basah tadi untuk mandi besar. Ya, jadi keluarnya mani ini tidak terbatas hanya laki-laki saja. Jadi baik laki-laki maupun perempuan ketika keluar mani maka wajib bagi mereka berdua untuk mandi berdasarkan hadis-hadis yang sudah disebutkan. Nah, itu dia ya yang kedua. Kemudian yang mewajibkan mandi yang ketiga adalah al-maut, kematian. Jadi yang mewajibkan mandi yang ketiga adalah kematian. Ini kita masih membahas kelompok yang pertama ya, bagian yang pertama. Yaitu bagian yang pertama, hal yang mewajibkan mandi baik bagi laki-laki dan perempuan. Ini yang mustarok antara laki-laki dan perempuan ada 3. Yang pertama tadi bertemunya 2 khitan, kemudian yang kedua keluar mani, kemudian yang ketiga yang akan kita bahas yaitu kematian. Jadi apabila ada seorang yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, maka wajib bagi jenazahnya untuk mandi. Ya.
Wajib bagi jenazahnya untuk mandi. Sekarang pertanyaannya, orang yang sudah meninggal apakah mukallaf? Apakah dia bisa mandi dengan sendirinya? Apakah orang yang sudah meninggal ketika diwajibkan baginya mandi, dia disuruh mandi dulu baru meninggal atau kayak gimana? Nah, di sini yang menjadi kewajiban, yang menjadi objek yang terkena wajib adalah orang sekitar. Ya, jadi yang menjadi objek terkena wajib bukan si jenazahnya. Jenazahnya wajib dimandikan, betul. Tapi siapa yang terkena objek kewajiban untuk memandikan si jenazah adalah orang yang ada di sekitar si jenazah. Jadi kalau ada orang yang tahu ada orang yang meninggal tapi dia enggak mau memandikan si mayit, maka orang yang tahu tersebut semuanya berdosa. Kenapa? Karena hukum memandikan mayit itu fardu kifayah. Hukum memandikan mayit itu fardu kifayah. Wajibnya wajib kifayah. Apa itu wajib kifayah? Apabila sudah ada yang mengerjakan dengan kadar yang cukup, maka gugur kewajiban yang lain. Jadi kalau ada orang yang melihat mayitnya tentunya mayit muslim ya, karena berada di lingkungan muslim. Ada yang menemukan mayit muslim, tapi nggak ada yang mau memandikan, maka semuanya berdosa. Ya, karena status atau hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Jadi yang mewajibkan mandi yang ketiga adalah kematian. Nah, ini berdasarkan dalil yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rawal Bukhari wa Muslim an Ummi Atiyah al-Ansari radhiyallahu anhuma qalat, dari Ummu Atiyah al-Ansariyah, beliau berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan kita. Hina tuwfiyat ibnatuhu, ketika putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Lalu Rasul berkata kepada siapa saja yang ada di sana, termasuk di sana siapa? Ummu Atiyah tadi. Kata Rasul apa? Igsilnaha salasan. Mandikanlah putriku. Mandikanlah putriku dengan 3 kali guyuran. Maksudnya dengan 3 kali mandian air. Yang pertama dengan air apa? Kalau memandikan jenazah, yang pertama dibasuh dulu, dicuci. Ya, kemudian yang kedua menggunakan air yang mengandung sider. Apa itu sider? Apa itu sider? Sider itu sejenis daun bidara ya kalau di Indonesia namanya. Atau kalau nggak ada daun bidara pakai kapur barus, biasanya diganti dengan kapur barus. Kenapa? Karena ini sifatnya bisa mengawetkan jenazah. Ya, kenapa Rasul memerintahkan daun bidara? Karena daun bidara sifatnya bisa mengawetkan jenazah, bisa memperbaiki menjaga kualitas tubuh si jenazah. Tapi kalau tidak ada daun bidara bisa diganti dengan yang manfaatnya sama, seperti contohnya kapur barus. Itu basuhan yang kedua. Kemudian basuhan yang ketiga itu namanya ma'umuzil, yaitu air yang dia fungsinya untuk membilas. Nah, jadi itu 3 kali. Ya, sebenarnya tata cara memandikan jenazah itu ada banyak. Itu nanti disebutkan di dalam kitab Nailur Roja, syarah dari Safinatun Najah. Di sana ada banyak. Jadi metodenya ada metode yang paling ringkas. Metode yang paling ringkas itu seperti apa? Ya, cukup dia dibasuh. Ya, dikeluarkan dulu kotorannya, kemudian dibasuh sekali, itu sudah cukup. Itu yang paling ringkas. Kemudian ada yang pertengahan, seperti yang tadi sudah disebutkan. Ada juga yang lebih sempurna, itu nanti basuhannya lebih banyak. Itu nanti tata caranya bisa dibahas pada pertemuan khusus. Ya, ala kulli hal, beliau di sini memerintahkan untuk memandikan putrinya itu sebanyak 3 kali basuhan, yaitu 3 kali guyuran. Ya, kemudian disebutkan juga di dalam riwayat lain, warawal Bukhari wa Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan waqasahu ba'iruhu. Jadi ada seseorang yang pernah dijatuhkan oleh untanya. Ya, jadi ada seseorang yang dibanting sama untanya. Wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun. Ya. Dan kata beliau Ibnu Abbas, ya waktu itu
sedang bersama dengan Nabi, menyaksikan hal tersebut. Ada seseorang yang dibanting sama untanya. Kemudian orang tersebut ketika dibanting sama untanya, diinjak lagi lehernya sama untanya tersebut. Akhirnya wafat. Ya, kemudian kata Nabi apa? Igsiluhu bima'in wasidar. Mandikanlah orang tersebut dengan air, kemudian dengan sidr, yaitu air yang mengandung daun bidara tadi. Wa kafinuhu, kemudian setelah itu kafankanlah dia fi saubaini. Apa artinya saubain? Saubain di sini artinya 2 kain kafan. Ya. Di sini beliau menyebutkan 2 kain kafan. Padahal kalau laki-laki berapa kain kafannya? 3, itu sunnahnya. Ya, kalau perempuan 5. Pada hakikatnya mau itu 1, mau itu 2 bagi laki-laki itu nggak masalah, selama kain kafannya itu menutupi seluruh auratnya. Ya, makanya di sini disebutkan oleh Rasul, wa kafinuhu fi saubaini. Kafankanlah orang tersebut menggunakan 2 lapis. Ya, 2 lapis pakaian. Ya, satunya dibentuk pakaian dan satunya untuk membungkus. Nah, jadi ketika kita, ya ini khusus ya sebagai maklumat saja. Jadi ketika kita menemukan hadis, itu kita tidak bisa menelan hadis tersebut mentah-mentah. Ya, kita nggak bisa memahami hadis tersebut secara tekstual. Kenapa? Karena hadis ini nggak cuma 1. Ya, di sini disebutkan bahwasannya mengkafankan jenazah menggunakan 2 lapis. Tapi disebutkan di hadis lain menggunakan 3 lapis. Dan disebutkan di hadis lain menggunakan 1 lapis. Itu kenapa? Ya, ini sebagai bukti bahwasanya antara satu hadis dengan hadis yang lain itu saling berkaitan. Makanya dalam ilmu usul fikih nanti ada yang namanya istilah mutlak dan muqayyad, yaitu hamlul mutlak alal muqayyad. Jadi hadis yang disebutkan secara mutlak tidak diqaid dengan apapun, itu bisa kita lihat hadis yang serupa tapi dia muqayyad, maka dia mengambil hukum. Makanya kenapa kok wudu dengan tayamum itu diperselisihkan oleh ulama. Ya, di antara ulama contohnya seperti mu'tabad mazhab Syafi'i, ketika tayamum itu mengusap tangan itu sampai siku. Karena apa? Karena mengkiaskan dengan wudu. Wudu membasuh tangan sampai siku. Ketika tayamum juga mengusap tangan sampai siku. Ini mu'tamad mazhab Syafi'i. Ya, khilafan lid Nawawi. Ya, di antara ulama Syafi'iyah ada yang menyelisihi mazhabnya, seperti contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi tayamumnya sampai pergelangan tangan. Ya, mengikuti mazhabnya Imam Ahmad. Ya, ini ala kulli hal. Ya, dalam masalah ini memang diperselisihkan. Kenapa? Karena tadi, apakah mutlak yuhmalu alal muqayyad idza tafaqa sabab? Apakah hadis atau dalil yang mutlak itu mengambil hukumnya muqayyad apabila sebabnya itu sama? Ya, sebabnya sama tadi ya, sama-sama toharoh. Nah, ini sebagian ulama yaitu berselisih. Ya, mereka berselisih. Ada yang mengatakan iya dan ada yang mengatakan tidak. Nah, makanya untuk memahami dalil itu tidak simpel. Ya, ketika saya di Sudan belajar mustalahul hadis, ternyata ilmu hadis itu nggak cuma 1. Ya, ilmu hadis nggak cuma kita belajar hadis, mendengar hadis, menghafal hadis, itu tidak cukup. Ternyata ilmu hadis itu ada sekitar 30 cabang. Ya, ada 30 cabang ilmu hadis. Ya, di antaranya ada mustalahul hadis. Kemudian ada juga nanti jarah wa ta'dil, ada rijalul hadis. Rijalul hadis ini membahas tentang rawi-rawi yang meriwayatkan hadis, apakah dia dihukumi siqah, apakah dia dihukumi kazib. Kemudian aja jarah wa ta'dil tadi, untuk menjarah wa ta'dil para rawi. Karena jarah wa ta'dil nanti sifatnya itu ijtihadiyah. Makanya wajar saja banyak Syekh Albani itu menyelisihi jumhur muhaddisin yang sudah didoifkan oleh jumhur muhaddis. Kemudian Syekh Albani datang mengatakan sahih, sehingga ada istilah sahahahu Albani. Kenapa? Karena ini menurut ijtihad beliau. Ya, beliau berijtihad bahwasanya menurut saya hadis ini sahih.
Nah, seperti itu. Jadi tashih wa tad'if hadis itu perkara ijtihadiyah. Mensohihkan dan mendoifkan hadis itu perkara ijtihadiyah. Ada ilmunya. Jadi tidak mutlak. Bukan berarti ketika dikatakan oleh ulama ini hadisnya sahih maka betul sahih betulan. Ya, bisa jadi ada di sana ulama lain menganggap hadis tersebut doif. Ya, seperti itu ya. Jadi ini sebagai gambaran saja. Ya, kemudian ya tadi ya kita tiga ya sudah membahas tiga yang mewajibkan mandi. Yang pertama bertemunya dua khitan, yang kedua keluarnya mani, kemudian yang ketiga adalah kematian. Nah sekarang kita pindah ke hal-hal yang mewajibkan mandi yang dikhususkan hanya bagi perempuan. Itu ada tiga, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Ya, haid, nifas, dan melahirkan. Ya pertama haid. Apa yang dimaksud dengan haid? Apa itu haid? Haid itu adalah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan ala sabili sihah, yang mana hal tersebut adalah dalam rangka kesehatan. Ya wajar apabila perempuan itu mengalami haid. Meskipun kita tidak menafikan, kita tidak mengingkari, di sana ada perempuan yang tidak sama sekali haid. Ya ada. Contohnya seperti ibunya Imam Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i itu tidak mengalami haid. Tapi hamil tidak? Hamil. Ya makanya adalah masalah, apakah wanita yang hamil itu haid atau tidak? Itu diperselisihkan oleh ulama. Ya dalam mazhab Syafi'i, wanita yang hamil dihukumi haid. Ya ada haidnya. Seperti itu. Ya jadi haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang berasal dari ujung rahim, dari pangkal rahim. Kemudian nanti ada juga darah nifas. Ya, ada darah nifas. Apa itu darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar pasca melahirkan. Nah, di sini yang perlu ditanbih, yang perlu diperhatikan. Banyak orang yang salah memahami. Ya, ada yang mengatakan darah nifas itu darah yang keluar ketika melahirkan. Jadi ketika ibu hamil melahirkan, ya, bayinya masih dalam perut keluar darah. Nah, ini ada menganggap darah ini adalah nifas. Ini salah. Ya. Ini bukan darah nifas. Darah nifas itu kapan dianggap sebagai darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar pasca melahirkan. Jadi ketika si bayi sudah keluar secara utuh, kemudian keluar darah, ini baru darah nifas. Ya, jadi yang pertama tadi darah haid, yang kedua darah nifas, sebabnya beda ya. Darah haid itu memang ya kesehatan. Kemudian yang kedua darah nifas adalah darah yang keluar pasca melahirkan. Nah, haid ya kita membahas sedikit lah tentang berapa sih minimal perempuan itu mengalami haid. Ya, perempuan minimal mengalami haid itu 24 jam. Tapi bukan berarti dalam satu hari itu keluar terus-terusan. Enggak. Ya biasanya 7 hari atau 4 hari atau 3 hari. Nah misal 3 hari ketika dikalkulasikan darahnya itu sekitar 24 jam. Maka itu dikatakan sebagai haid. Ya, jadi minimal secepat-cepatnya wanita itu haid 24 jam ketika dikalkulasikan darahnya. Kemudian aglabiah, mayoritas perempuan itu haid sekitar 6-7 hari. Dan maksimal batasan haidnya perempuan itu berapa hari? Berapa? 15 hari. Jadi kalau ada perempuan yang keluar darah 16 hari, maka 15 harinya dianggap haid. Dan hari yang ke-16 itu tidak lagi dianggap haid. Wajib bagi perempuan tersebut mandi meskipun masih keluar darah. Dan wajib bagi perempuan tersebut untuk sholat dan puasa kalau seandainya di bulan Ramadan. Ya jadi nanti darah yang ke-16 disebut sebagai darah apa? Darah istihadah. Jadi nanti ada darah istihadah, yang mana darah istihadah ini keluar disebabkan karena penyakit. Ya ini jarang ya ditemukan. Jarang ditemukan. Jadi kalau misalnya darah yang keluar kurang dari batas minimal haid atau melampaui batas maksimal haid, maka darah tersebut disebut sebagai darah istihadah.
Ya, kemudian nifas. Nifas sepaling cepat ya, secepat-cepatnya wanita mengalami nifas itu hanya 1 tetes. Itu secepat-cepatnya. Paling cepat wanita mengalami nifas itu hanya 1 tetes. Misalnya keluar darah setetes, setelah itu sudah tidak ada darah lagi. Ya, si perempuan tersebut mandi, setelah itu udah suci. Wajib dia sholat, wajib dia puasa kalau misalnya di bulan Ramadan. Nah, itu dia paling cepatnya wanita nifas itu 1 tetes. Aglabiahnya berapa? Mayoritasnya berapa? Mayoritas wanita mengalami nifas 40 hari. Dan batas maksimal nifas itu 60 hari. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang pasca melahirkan keluar darah sampai ke hari 61, maka hari ke-61 tersebut itu disebut darah istihadah. Ya, dia dapat apa, dihukumi sebagai orang yang nifas hanya sampai 60 hari saja. Ya, 60 hari saja. Lebih dari 60 hari dia sudah tidak dikatakan lagi sebagai wanita yang nifas. Wajib mandi, wajib sholat, dan ketika di bulan Ramadan wajib dia berpuasa. Ini terkait dengan haid dan nifas. Insya Allah nanti lebih detailnya kita akan bahas di akhir-akhir bab Toharoh. Itu nanti akan disebutkan pembahasan haid dan nifas lebih mendetail lagi. Ya, kemudian yang ketiga, ya, yang mewajibkan mandi bagi perempuan yang ketiga adalah melahirkan. Ya, melahirkan itu wajib mandi meskipun tidak keluar darah. Ya, meskipun tidak diiringi bayi yang keluar itu dengan darah, maka si perempuan yang melahirkan tadi wajib mandi. Alasannya kenapa? Alasannya karena bayi yang keluar berasal dari mani. Tadi kita sudah sebutkan, keluarnya mani wajib untuk mandi tidak? Wajib untuk mandi. Makanya bayi yang keluar ini asalnya adalah mani, maka ketika si bayi keluar wajib bagi perempuan untuk mandi. Jadi sebenarnya ketika perempuan melahirkan, ya, itu ada 2 kewajiban mandi yang harus dia niatkan. Yang pertama, dia wajib mandi pasca melahirkan. Kemudian yang kedua, dia wajib mandi setelah nifas. Misalnya ada perempuan melahirkan, keluar bayi, tidak ada darah nifas, sama sekali si perempuan tersebut tidak mengalami nifas, maka dia hanya wajib 1 mandi saja, yaitu mandi pasca keluarnya bayi. Kenapa? Karena yang namanya al-walad, ya, anak yang lahir tadi, maniyun munakid. Ya, ulama mengibarahkannya sebagai maniyun munakid. Ini adalah mani yang sudah menjadi bayi, sehingga keluarnya mani wajib mandi, maka keluarnya bayi yang asalnya mani juga wajib mandi. Tapi kalau seandainya ketika si perempuan yang melahirkan ini keluar bayi plus keluar darah nifas, maka di sini ada 2 niat yang wajib dia niatkan. Jadi ketika sudah selesai nifasnya, misalnya nifasnya 40 hari, di hari ke-40, di hari ke-41 dia wajib mandi, dan ada 2 niat yang wajib dia niatkan. Yang pertama, niat karena mandi melahirkan, kemudian yang kedua, niat karena sudah suci dari nifas. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, maka di sini disebutkan di dalam hadis, ya, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an ya, qaulullahu ta'ala fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhkan perempuan-perempuan kalian ketika mereka sedang haid. Jadi enggak boleh jima ya, menghubungi atau berhubungan dengan istri yang sedang haid, itu hukumnya haram. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka selesai dari haidnya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka sudah suci, sudah mandi wajib, maka silakan. Terserah kalian mau melakukan hubungan, itu tidak menjadi masalah. Itu sebagaimana sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kapan seorang wanita ini boleh ya didatangi lagi oleh si suami? Maksudnya didatangi ini berhubungan ya, jima. Kapan boleh? Ketika si perempuan sudah mandi. Jadi kalau si perempuan belum mandi wajib tapi dia sudah berhenti dari haidnya,
tetap diharamkan untuk menjimai si istri yang baru selesai haid tadi. Jadi wajib mandi dulu, baru setelah itu diperbolehkan. Ya, ini dia seputar hal-hal yang mewajibkan mandi bagi mukallaf, yaitu orang yang sudah mukallaf ada 6. Tadi kita bagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu musytarak antara laki-laki dan perempuan ada 3. Yaitu yang pertama, masuknya zakar ke dalam faraj perempuan seukuran kepala zakar meskipun tidak keluar mani. Kemudian yang kedua, keluarnya mani dengan syarat yang pertama maninya sendiri, yang kedua mani yang keluar adalah yang pertama kali. Nah, kemudian yang mewajibkan mandi yang ketiga yang musytarak antara laki-laki dan perempuan yaitu kematian. Ya, ketika ada yang wafat laki-laki ataupun perempuan wajib untuk dimandikan. Kemudian kisem yang kedua, bagian yang kedua yaitu yang mewajibkan mandi khusus hanya pada perempuan saja juga ada 3. Yang pertama haid, kemudian yang kedua nifas, kemudian yang ketiga melahirkan. Jadi 3 hal ini bagi perempuan pasca haid, pasca nifas, pasca melahirkan wajib untuk mandi besar. Ya, wajib untuk mandi besar. Ya, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan permasalahan atau pembahasan kita pada pagi hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau haid ya, kita kan nggak tahu pas itu udah mampu atau belum, itu cara ngeceknya itu gimana? Ngecek si perempuan itu sudah selesai dari haid. Nah, jadi pertama bisa dicek dari kebiasaan si perempuan. Misalnya si perempuan ini dia biasa haidnya itu suci dalam 6 hari. Nah, berarti di hari ke-6 atau di hari ke-5 itu sudah mulai setiap masuknya waktu sholat si perempuan wajib untuk ngecek. Dengan cara apa? Memasukkan kapas ke dalam kemaluannya. Nanti ketika sudah tidak ada lagi darah haid, nah maka dia sudah dihukumi suci. Nah, kewajiban tersebut wajib dilakukan setiap masuknya waktu sholat. Kenapa? Karena ketika sudah suci, ya di waktu sholat tertentu, maka wajib bagi dia untuk mengkodok sholatnya, atau dia wajib untuk melaksanakan sholatnya. Seperti itu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ibu. Iya. Bismillah. Jika wanita sesat, bagaimana cara menghitung nifasnya? Sesar maksudnya. Terus saya ketek kan. Jika wanita sesar, bagaimana cara menghitung nifasnya? Sama enggak dengan wanita lahiran normal? Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Syukran. Ya, pertama terkait dengan sesar. Sesar itu keluar darah atau tidak, Pak? Saya pribadi belum tahu ya sesar, soalnya belum punya anak. Nah, saya pengen tanya dulu nih ke yang sudah berkeluarga, keluar darah ya. Keluar darah ketika sesar. Tetap dari kemaluannya berarti. Biasanya keluar darahnya sama seperti 40 hari atau 60. Nah, jadi ketika saya sudah dapat informasi terkait dengan sesar, tetap ketika sesar itu keluar darah, maka hukum wanita yang melahirkan dengan sesar itu sama seperti wanita yang melahirkan secara normal. Jadi selama darah itu masih keluar, maka si wanita tersebut masih dianggap nifas. Ya, wanita tersebut masih dianggap nifas. Sampai kapan? Ya, dihitung. Jadi darahnya ini keluar sudah sekitar 40 hari kah atau lebih dari 60 hari kah, itu dihitung. Ya, ala kulli hal, seminimal-minimal wanita nifas itu tadi seperti yang sudah kita sebutkan itu satu tetes. Kalau seandainya sudah keluar 1 tetes, maka itu dia dianggap nifas. Setelah itu dia mandi wajib, udah selesai. Tapi ternyata kalau masih keluar sampai ke hari 40, kemudian di hari ke-40 berhenti darahnya,
Berarti si perempuan ini nifasnya hanya sampai 40 hari. Nah, setelah 40 hari mandi, setelah itu suci. Tapi kalau misalkan di bawah 40 hari keluar darah nifasnya gimana? Iya, apabila darahnya keluar di bawah 40 hari itu tetap dianggap nifas. Tetap dianggap nifas, setelah berhenti mandi, setelah itu dia suci. Kalau mandinya itu pas 40 harinya apa? Setelah keluar, setelah sucinya, setelah berhenti. Jadi nggak boleh nunggu sampai 40 hari, nggak boleh. Jadi ketika seandainya perempuan yang dia menggunakan sesar atau bahkan yang melahirkan secara normal, darahnya itu keluar kurang dari 40 hari, misalnya cuman keluar 20 hari, 20 hari saja misalnya, maka ketika di hari ke-20 dia wajib mandi dan wajib sholat. Nggak boleh nunggu sampai ke hari ke-40. Itu nggak boleh. Ya, kecuali kalau dia misalnya pernah lahiran di anak pertama. Anak pertama nifasnya itu 40 hari. Kemudian di anak kedua ternyata kok keluar darahnya cuma sampai 25 hari misalnya. Maka di sini dia boleh menunggu sampai ke hari ke-40 untuk memastikan. Ya, karena dalam masalah nifas dia tidak ada takaran minimal kecuali hanya 1 tetes. Beda dengan haid. Kalau haid minimalnya harus keluar 24 jam siklusnya. Jadi kalau misalnya darah yang keluar ketika dikalkulasikan ternyata kurang dari 24 jam, maka itu dihukumi istihadah. Berarti kalau dia meninggalkan sholat 3 hari misalnya 3 hari dia meninggalkan sholat, maka wajib wanita tersebut mengkodok hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Kenapa? Karena wanita istihadah, dia tidak menghalangi wajibnya sholat. Nah, jadi tadi kita ulangi pembahasan terkait dengan apakah nifasnya wanita yang melahirkan dengan cara sesar atau yang melahirkan itu sama? Jawabannya sama. Ya, jawabannya sama. Apakah wanita yang melahirkan dengan cara sesar wajib mandi pasca melahirkan? Jawabannya iya. Karena nanti ada permasalahan keluarnya mani selain dari jalur tempat keluarnya, selain dari kemaluan. Misalnya keluar mani dari tulang belakang, tulang ekor. Misalnya keluar mani dari tulang ekor, maka tetap wajib mandi. Atau keluar mani dari paha misalnya ada yang kecelakaan, kemudian tulangnya itu retak. Nah, keluar dari situ mani. Nah, di sini juga tetap wajib mandi. Ya, jadi nanti ketika sesar ini kan otomatis kan di belahnya itu di bawah pusar. Ya, maka karakternya atau dobitnya, ukurannya ketika keluar mani di bawah pusar, maka wajib bagi dia untuk mandi. Begitupun wanita yang melahirkan dengan cara sesar, nanti setelah sembuh dari sesarnya, jadi mandinya nggak langsung ya, nggak langsung pas sesar, setelah itu langsung mandi, enggak. Ya, itu pasti sakit banget. Kapan mandinya? Nanti setelah suci dari nifasnya, setelah jahitan sesarnya itu sudah kering, baru setelah itu mandi dengan 2 niat. Yang pertama niat mandi melahirkan, yang kedua niat mandi nifas. Gitu. Lalu selanjutnya, bagaimana darah haid yang keluar sedikit-sedikit karena KB lebih dari batas haid 15 hari? Apa boleh mandi wajib dan melaksanakan sholat? Ya, keluarnya darah haid sedikit-sedikit karena KB tapi lebih dari 15 hari. Nah, nanti itu tinggal dikalkulasikan darah yang keluar itu apakah sudah mencapai darah yang keluar 24 jam atau belum. Ya, jadi misalnya di hari ke-15 kan otomatis kan perempuan kan lebih paham ya, ngecek darahnya ini keluarnya banyak atau sedikit. Di hari pertama misalnya seberapa, di hari kedua seberapa, dikalkulasikan sampai ke hari 15. Nah, ketika di hari ke-15 itu ketika dikalkulasikan darahnya itu kira-kira sudah 24 jam keluar. Kira-kira sekiranya itu keluar selama 1 hari. Tapi karena dia beruntun ya sedikit-sedikit sampai 15 hari, maka ini dianggap sebagai haid. Nah, di hari ke-15 dia wajib mandi
Setelah itu wajib sholat, sedangkan darah yang keluar di hari ke-16 itu dianggap sebagai darah istihadah. Ya, jadi meskipun ketika di hari ke-16 masih keluar darah, maka dia tetap wajib mandi, wajib sholat. Kenapa? Karena hukumnya adalah istihadah. Tapi seandainya kalau darah yang keluar tadi dikalkulasikan di hari ke-15 ternyata hanya sedikit, sangat-sangat sedikit dan tidak mencapai batasan 24 jam keluarnya darah. Nah, di sini dihukumi sebagai wanita istihadah. Ya, dihukumi sebagai wanita istihadah. Atau bisa menggunakan cara lain. Ya, melihat dari jenis darahnya. Kan perempuan lebih paham terkait dengan jenis darah yang keluar. Ya, darah haid itu lebih pekat, ya, lebih pekat, kemudian lebih gelap. Nah, kalau seandainya yang keluar ternyata warna darahnya itu tidak pekat, nah ini maka kita hukumi darahnya sebagai darah istihadah. Ya, jadi di hari ke-16 ternyata darahnya itu sudah berubah warnanya, maka darah yang keluar di hari ke-16 itu adalah darah istihadah. Jadi dia dihukumi sebagai wanita yang haid hanya sebatas 15 hari saja. Lebih dari 15 hari itu sudah dikatakan tidak haid lagi. Bisa dipahami ya? Baik, lagi Ustaz. Sebelum melahirkan biasanya ada tanda-tanda dengan keluar darah. Apakah dengan keluarnya darah sebelum melahirkan masih wajib sholat? Ya, ketika ada seorang perempuan sebelum melahirkan itu keluar darah, maka apakah perempuan tersebut wajib sholat? Ya, pertanyaannya apakah perempuan yang sebelum melahirkan keluar darah itu wajib sholat? Jawabannya iya. Jawabannya tetap wajib sholat. Kenapa? Karena darah yang keluar sebelum melahirkan itu adalah darah proses ini ya, pembukaan gitu. Jadi itu tidak menjadi penghalang seorang perempuan wajib sholat. Dia tetap wajib melaksanakan sholat karena darah tersebut bukan termasuk darah haid, darah tersebut bukan termasuk darah nifas, dan darah tersebut juga tidak dikatakan sebagai darah istihadah. Ya, itu disebut sebagai darah melahirkan, dan itu hal yang wajar, dan itu bukan sebagai penghalang kewajiban sholat. Tetap dia wajib sholat. Ya, meskipun misalnya tidak bisa sholat pada saat itu juga, nanti bisa dikodok. Ya, ketika misalnya sebelum melahirkan masuk waktu zuhur. Ya, masuk waktu zuhur. Nah, setelah itu keluar darah. Ya, sebelum melahirkan itu keluar darah. Tapi karena prosesnya lama, ternyata melahirkannya ketika sudah masuk waktu asar. Nah, maka perempuan tadi ketika sudah melahirkan otomatis kan nanti nifas. Dan ketika nifas, dia sudah tidak boleh lagi melaksanakan sholat. Lalu bagaimana cara untuk melaksanakan sholat zuhur yang tadi dia masih wajib untuk melaksanakan sholatnya? Nanti setelah selesai nifas, dia sholat zuhur plus sholat asar. Ya, karena dia tadi lahirannya ketika sudah masuknya waktu asar. Berarti dia sholat zuhur plus sholat asar kapan? Nanti setelah mandi besar dari setelahnya nifas. Ya, pasca nifas. Ya, seperti itu. Baik, ada lagi dari para bapak-bapak? Iya. Iya. Jadi ketika si istri sedang haid, nah ternyata si suami ingin menyalurkan hasratnya. Lalu bagaimana? Ya, di sini boleh menggunakan anggota tubuh istrinya yang manapun kecuali antara pusar dan lutut. Nah, jadi terserah dengan cara apapun. Yang penting tidak menyentuh area pusar dan lutut. Area antara pusar dan lutut ini diharamkan. Bahkan sebagian ulama untuk melihat kemaluan istrinya saja itu diharamkan. Tapi menurut Mu'tamad Madzhab Syafi'i itu hukumnya makruh. Ya, jadi boleh dengan cara apapun dia menggunakan tubuh istrinya selama tidak mengenai atau tidak menyentuh area antara pusar dan lutut. Gitu.
Ya ada lagi bapak dari teman-teman kita ya, Kak Salma, Ustaz Rizky, pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita cukupkan sampai sini. Ayo Ustaz, jazakumullah khairan atas penyampaian ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dan kita jalankan pada kehidupan kita sehari-hari tentang ilmu yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, insyaallah kita akan ketemu kembali di pertemuan selanjutnya. Mari sama-sama kita ajak selalu saudara atau teman atau tetangga untuk sama-sama belajar di masjid ini, karena kajian ini insyaallah akan terus berlangsung atau akan terus berkelanjutan. Kita sudah membahas dari pertemuan pertama tentang macam-macam air untuk bersuci, dan sekarang kita sudah membahas tentang air yang mewajibkan kita mandi, juga hal-hal lainnya yang tadi Ustaz jelaskan apa saja yang mewajibkan mandi. Baik, jangan lupa follow atau ikuti sosial media kita, sosial media masjid ini